Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita dalam video perkuliahan. Hari ini kita membahas salah satu sub pokok bahasan dari mata kuliah hukum tata negara, masuk ke dalam pembahasan sumber-sumber hukum tata negara Indonesia. Seperti yang kita ketahui dari definisinya, hukum tata negara merupakan hukum yang mengatur organisasi negara. Sebagai sebuah aturan, maka kita bisa telusuri dari mana hukum tata negara suatu negara tertentu mengambil materinya atau mengambil substansi aturan-aturannya. Maka kita hari ini akan mengurai dari mana sumber-sumber hukum tata negara Indonesia. Sebelumnya, kita penting untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan sumber hukum. Kalau kita telusuri dari berbagai literatur, kita dapat simpulkan bahwa ini yang dimaksud dengan sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan atau melahirkan hukum sehingga menimbulkan kekuatan hukum mengikat. Segala sesuatu yang dimaksudkan dalam hal ini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya hukum. Jadi dari mana hukum itu ditemukan atau dari mana berasalnya isi norma hukum. Ringkasnya dapat kita katakan sumber hukum adalah asal mula hukum. Jadi kalau kita katakan sumber hukum, artinya dari situlah hukum kita ambil. Substansi hukum kita gali, kemudian kita tuangkan dalam norma-norma hukum. Dalam konteks umum ini, saat diterapkan ke dalam hukum tata negara, yaitu hukum yang mengatur organisasi negara, maka kita dapat telusuri dari mana hukum tata negara sebuah negara mengambil substansinya, mengambil norma-norma hukum tata negara yang ada di dalam negara tersebut. Dalam konteks kita Indonesia, sumber hukum tata negara juga bisa kita telusuri dari mana aturan-aturan terkait dengan organisasi negara di Indonesia diambil. Sebelumnya kita penting untuk mengetahui ada pembagian sumber hukum tata negara itu ke dalam dua bagian. Ya, sumber hukum tata negara material dan sumber hukum tata negara formil. Yang pertama, sumber hukum tata negara material adalah tempat atau asal mula dari mana HTN itu diambil, tapi ini berkaitan dengan sesuatu yang masih bersifat abstrak, masih bersifat nilai-nilai. Karena itu, sumber hukum tata negara material ini biasanya berkaitan erat dengan keyakinan atau perasaan hukum individu masyarakat dan pendapat umum yang menentukan isi dari hukum tata negara di satu negara. Dalam konteks Indonesia, maka sumber hukum tata negara material ini merupakan nilai-nilai yang masih bersifat abstrak. Nilai-nilai yang hadir dari pandangan hidup kita sebagai sebuah bangsa, nilai-nilai yang muncul dari hubungan sosial politik, peristiwa-peristiwa politik, situasi ekonomi, termasuk juga corak dan peradaban yang ada di dalam bangsa ini. Maka kita dapati termasuk hal yang terkait dengan agama, terkait dengan budaya, hingga letak geografis dan konfigurasi Indonesia di tengah-tengah dunia internasional ikut menentukan bagaimana hukum tata negara di Indonesia diatur. Dalam wujud yang lebih formil, lebih tegas, kita bisa lihat sumber hukum material ini sudah dikristalisasi diantaranya di dalam Pancasila. Jadi nilai-nilai yang dikandung di dalam Pancasila, kalau dalam konsep Soekarno pidatonya di 1946 beliau katakan Pancasila adalah perasaan bangsa, 5 perasaan bangsa.
Artinya 5 perasaan ini mewakili bangsa Indonesia. 5 perasaan ini jugalah yang menjadi nilai yang kemudian diambil untuk merumuskan hukum tata negara di Indonesia. Karena sifatnya masih berwujud abstrak, nilai, moral, maka digolongkan sebagai sumber hukum material. Kemudian yang kedua, bentuk atau sumber hukum tata negara yang kedua adalah sumber hukum tata negara formil. Yang dimaksud dalam definisi ini adalah sumber hukum yang dikenal dan digali dalam bentuknya yang lebih konkret, lebih jelas. Kalau tadi sumber hukum tata negara material itu masih bersifat abstrak dan berbentuk nilai atau ajaran moral, maka dalam konteks sumber hukum tata negara formil sudah bisa ditelusuri wujudnya yang lebih konkret. Karena itu, bagi kita di Indonesia, sumber hukum tata negara formil ini berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketatanegaraan. Maka kita bisa merujuk bentuknya dalam seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur organ negara kita. Lalu sumber hukum tata negara formil juga bisa ditelusuri atau diambil dari kebiasaan-kebiasaan ketatanegaraan yang tidak tertulis di dalam peraturan perundang-undangan namun menjadi konvensi ketatanegaraan yang berlaku dalam keseharian kita menyelenggarakan negara. Kemudian sumber hukum tata negara formil juga bisa kita ambil dari jurisprudensi ketatanegaraan. Putusan-putusan hakim yang berkaitan dengan ketatanegaraan menjadi sumber formil kita dalam menyusun hukum tata negara di Indonesia. Selain itu, kita juga mengambil dari perjanjian-perjanjian internasional yang berkaitan dengan ketatanegaraan. Artinya, manakala Indonesia sudah meratifikasi atau ikut menandatangani traktat atau perjanjian internasional yang punya nilai-nilai yang berkaitan dengan ketatanegaraan, maka itu dapat menjadi sumber dari hukum tata negara kita di Indonesia. Yang terakhir, yang menjadi sumber hukum tata negara formil yang juga tidak kalah penting adalah doktrin-doktrin ketatanegaraan atau ajaran-ajaran atau teori-teori yang berkaitan dengan ketatanegaraan. Apa yang dikemukakan oleh para teoritisi, para pakar di luar sana terkait dengan penyelenggaraan negara yang baik, penyelenggaraan negara yang bermakna, penyelenggaraan negara yang lebih ideal menjadi sumber hukum tata negara kita di Indonesia. Jadi manakala kita ingin mengubah, menyempurnakan, memperbaiki hukum tata negara kita di Indonesia, maka salah satunya bisa diambil dari doktrin, bisa diambil dari teori-teori yang berkembang dari para teoritisi, para ahli di luar sana. Hal ini juga dapat kita ikuti misalnya dalam perumusan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 di rentang tahun 99 hingga 2002. Ada banyak pendapat ahli, ada banyak doktrin ketatanegaraan yang diperhatikan, yang menjadi bahasan di dalam panitia ad hoc perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Ini menunjukkan bahwa pengubah Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi, sebagai salah satu wujud konkret dari hukum tata negara di Indonesia, merujuk pula dari pendapat-pendapat para ahli. Disinilah kita bisa melihat bahwa doktrin ketatanegaraan menjadi salah satu sumber dari hukum tata negara di Indonesia. Demikian subbahasan terkait dengan sumber-sumber hukum tata negara di Indonesia. Mudah-mudahan menambah wawasan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.